Yo, balik lagi bareng saya Christopher di channel Carlos Gadget. Dan hari ini seperti biasanya kita akan mereview sebuah laptop dengan sejujur-jujurnya tanpa di-endorse oleh brand manapun. Kemarin kita udah sempat bahas MSI Vector GP66 yang menggunakan RTX 3070 Ti. Nah, kali ini kita kedatangan laptop gaming dari Lenovo menggunakan RTX 3070 Ti juga, dan ada sedikit perubahan di segi desainnya yang bikin dia mungkin lebih menarik bagi sebagian orang. Udah penasaran laptopnya kayak gimana? Langsung aja kita tonton B-rollnya terlebih dahulu. Ini dia Lenovo Legion 5 Pro generasi ke-7 dengan kode produknya 16ARH7H. Dibekali Ryzen 7 6800H pada prosesornya dan menggunakan RTX 3070 Ti untuk kartu grafis dedicatednya. Dibekali Windows 11 dan juga Office of Studio 2021, harganya di Rp32.999.000 serta garansi 3 tahun yang mengusung juga untuk accidental damage protection-nya. Dan bukan cuma IdeaPad gaming aja yang dapat refreshment dari segi desain, tapi ternyata seri Legion ini juga, walaupun nggak banyak yang berubah bisa dibilang, cuman tampilan dari punggung layarnya aja. Untuk logo Y khas Legion 5 Pro sekarang hilang dan digantikan dengan branding Legion menggunakan font yang baru. Material body juga masih sama, menggunakan aluminium untuk punggung layar, dan juga bagian palmrestnya menggunakan plastik yang rigid dan nggak terkesan murah sama sekali, kualitasnya tuh tinggi. Sementara untuk keyboard tetap menggunakan Legion True Strike dengan feeling yang cukup empuk dan padded, dilengkapi dengan backlit RGB 4 zona warna. Dan ukuran touchpadnya ini lebih besar daripada spasi, lega banget, udah cocok dengan ukuran layarnya yang besar banget ini. Untuk dimensi di 35,9 x 26,2 cm dengan ketebalan 1,9 cm dan bobot yang sebenarnya cukup berat, yaitu di 2,5 kg. Jadi untuk skor desain secara keseluruhan kita bisa berikan skor 8,5 poin. Untuk layarnya dia berukuran 16 inch dengan resolusi BQHDR alias 2K 2560 x 1600 pixel karena aspek rasionya di 16:10. Dan karena itu untuk bezelnya bisa jadi tipis banget di bagian kiri kanan maupun atas bawahnya. Menggunakan panel full IPS dengan anti glare dan color gabutnya di 100% sRGB, jadi mantap banget untuk kalian yang butuh editing. Kecerahan layarnya di 500 nits untuk maksimalnya dan refresh rate layar di 165 Hz. Dan layar ini udah didukung dengan teknologi HDR400, lalu ada FreeSync dan juga G-Sync. Jadi untuk skor display ini kita bisa berikan skor 8,5 poin. Untuk portnya kita diberikan yang cukup lengkap, di mana ada 3 buah USB Type-C dan 1 buah yang berada di bagian belakang. Itu sudah support untuk power delivery dan juga DisplayPort. Namun sayangnya dia belum Thunderbolt 4. Dan berikut adalah footage lengkap dari port di Lenovo Legion 5 Pro ini. Untuk fiturnya dalam segi konektivitas dia menggunakan modul Wi-Fi 6 dan juga Bluetooth 5.1. Lalu terdapat software Lenovo Vintage tempat kalian bisa mengatur performance dari laptop ini. Dan ada 2 poin penting dari Lenovo Vintage ini, yaitu yang pertama GPU Working Mode. Jadi kalian bisa memilih mode penggunaan GPU kalian, mau menggunakan integrated ataupun dedicated. Lalu kalian juga bisa melakukan GPU overclocking di Lenovo Vintage ini. Dan terakhir kalian juga disertakan untuk PC Game Pass dari Xbox, jadi kalian mendapatkan 3 bulan gratis. Dengan library gamenya itu mencakup 300-an game, jadi kalian bisa main game dengan lebih puas menggunakan Lenovo Legion 5 Pro ini. Dan ini tampilan webcamnya dengan 720 pixel dan 30 fps, ya memang kalau ditampilin di layar 2K kayak gini kira-kira hasilnya nggak terlalu bagus, tapi it's okay. Dan seperti biasa untuk Lenovo Legion, di sebelah kanan terdapat e-shutter yang bisa kalian matikan untuk nge-cut power ke webcamnya, jadi nggak akan kedetek sama sekali. Dan untuk ngedetek lagi sebenarnya butuh beberapa detik. Sementara di atas ini nggak ada shortcut juga untuk kalian bisa matikan webcam. Untuk skor fitur dan juga performance-nya kita bisa berikan skor 8,5 poin. Sekarang kita masuk ke bagian performance-nya. Kita mulai bahas dari prosesornya terlebih dahulu. Detailnya seperti biasa kalian bisa baca di sebelah sini. Dia menggunakan AMD Ryzen 7 6800H dengan total 8 core dan 16 thread. Untuk base clock speed di 3,2 GHz dan boostnya di 4,7 GHz, dan prosesor ini menggunakan fabrikasi 6 nanometer FinFET dengan L3 cache-nya di 16 MB dan TDP prosesor di 45 Watt. Lalu untuk hasil pengujian sintetis R15 kita dapatkan hasil yang tinggi banget, yaitu di 2330 poin. Untuk R20 single core-nya di 591 poin, ini masih cukup standar, sedangkan multi core-nya di 5499 poin.
Lalu kita lakukan looping sebanyak 10 kali dan kita dapatkan rata-ratanya ada di 5469. Jadi cuma beda sekitar 30 poin aja dibandingkan dengan single run dari R20 multicore-nya. Jadi ini konsistensinya sangat bagus. Dengan suhu rata-rata CPU-nya di 75 derajat Celcius, jadi sebenarnya cukup adem. Tapi untuk maksimumnya dia masih menyentuh angka 91 derajat Celcius. Sementara itu untuk 3D rendering menggunakan Blender, CPU rendernya kita bisa dapatkan waktu di 3 menit 4 detik, jadi ini benar-benar ngebut banget. Untuk RAM bawaan dia sudah 16 GB dual channel dan sudah mengusung DDR5 dengan speednya di 4800 MHz. Sementara untuk storage dia menggunakan SSD NVMe PCIe berkapasitas 1 TB dan speednya sudah di 6536 untuk read-nya, sedangkan write-nya di 4964. Jadi udah pasti ini menggunakan SSD generasi keempat dan kencang banget. Untuk kartu grafis dia menggunakan dual graphics dengan integrated-nya Radeon 680M dan dedicated-nya RTX 3070 Ti, 8GB, 256 bit dan TGP-nya maksimum di 150 Watt. Untuk pengujian rendering video menggunakan Adobe Premiere untuk video 1 menit, 4K atau tanpa efek dan hanya single layer, dia mampu merender dengan waktu hanya 1 menit 20 detik, jadi ini udah cukup kencang. Sedangkan untuk Blender sendiri, GPU rendernya kita dapatkan di 32 detik. Selanjutnya untuk simulasi gaming di 3D Mark, time spike kita dapatkan skor di 11.434 poin. Untuk fast track-nya di 25.360 poin, jadi ini benar-benar ngebut banget. Sementara untuk stress test-nya sayang sekali dia nggak lolos dengan 95,8 derajat Celcius dan suhu CPU-nya nggak bisa kita pantau karena nggak terdapat sensor. Sementara untuk suhu GPU-nya ada di 86 derajat, jadi ini termasuk yang cukup tinggi. Dan berikut adalah grafik perbandingan 3D Mark Fast-Track laptop ini dibandingkan beberapa laptop yang sudah pernah kita uji sebelumnya, dan dia meningkati posisi 2 dari total semua laptop yang sudah pernah kita uji, jadi kencang banget. Sementara itu untuk pengujian gaming real-nya, kayak gini hasilnya. Untuk game pertama yaitu Dota 2 dengan settingan resolusi di WQSGA 2560x1600 pixel, sedangkan untuk grafiknya kita buat diratakan dan full render, kita bisa dapatkan FPS-nya rata-rata di kisaran 130-140an FPS. Dengan load dari GPU-nya sebenarnya cukup tinggi, yaitu di kisaran 50-60an persen. Suhunya masih di 70-an derajat Celcius, hampir menyentuh 80. Sedangkan untuk CPU sendiri kita nggak bisa monitor suhunya karena mungkin nggak ada sensornya untuk Ryzen seri 6000 ini ya. Sedangkan untuk load-nya ada di 20-30an persen. Jadi masih cukup ringan untuk load dari CPU-nya. Lanjut ke CSGO dengan setting resolusi tetap di WQSGA 2560x1600 pixel dengan grafiknya kita buat di very high. Kita bisa dapatin FPS-nya ada di kisaran 140-150an FPS. Dengan load dari GPU-nya sendiri di 60an persen, suhunya juga masih di 60 hampir 70 derajat Celcius. Sedangkan untuk load dari CPU juga masih lumayan ringan di 25 persenan aja. Selanjutnya untuk Valorant dengan setting resolusi di WQSGA tetap 2560x1600 pixel dan grafiknya kita buat rata kiri atau hanya Valorant. Kita bisa dapetin FPS-nya di kisaran 200-an FPS, ini 220, ya kalau lagi idle 220-an. Sedangkan untuk load dari GPU sendiri cukup tinggi di 60 hampir 70 derajat Celcius, sedangkan untuk suhunya di 70-an derajat Celcius. Dan load dari CPU-nya sendiri di 30-40an persen. Selanjutnya untuk Far Cry 6 dengan setting resolusi di 2560x1600 pixel, sedangkan untuk grafiknya kita buat di ultra, kita bisa dapetin FPS-nya masih ada di atas 70-an FPS. Dan ini artinya lancar banget dengan load dari GPU-nya sekarang udah di 90-an persen dengan suhunya 77 derajat, hampir 80. Jadi ini masih cukup relatif dingin lah ya untuk ukuran laptop gaming. Dan juga load dari CPU-nya sendiri masih di 20-30-an persen aja, jadi cukup ringan. Bahkan dengan scene yang serusuh ini, dia cuma turun sampai di 66 FPS saja. Jadi ini cukup lancar juga untuk mainin game-game AAA. Terakhir ini ada Assassin's Creed Valhalla dengan settingan resolusi di 2560x1600 pixel. Untuk grafiknya ada di ultra high, jadi ini yang paling mentok rata kanan. Kita bisa dapatkan FPS-nya di kisaran 70-an FPS stabil. Dan untuk load dari GPU sendiri udah di 97-99 persenan dengan suhunya di 80 derajat Celcius, jadi memang udah masuk cukup tinggi. Sementara untuk load CPU sendiri masih relatif ringan di 20-an persen aja. Sedangkan untuk game yang satu ini RAM-nya kemakan sekitar 11,3 GB dari total RAM yang ada itu 16 GB.
Untuk opsi upgrade-nya kalian sebenarnya diberikan lengkap banget. Untuk RAM-nya dual channel itu terletak di 2 slot SODIMM, jadi kalian bisa upgrade tapi maksimal cuma di 32 GB aja DDR5. Sedangkan untuk storage kalian juga diberikan 2 slot M.2, yang satu udah terpasang itu ukurannya 2280 dan maksimum hingga 1 TB udah terpasang SSD bawaan. Sementara ada satu slot lagi berukuran 2242 yang bisa kalian pasang SSD hingga kapasitasnya 512 GB. Dan berikut adalah footage lengkapnya. Kesimpulannya untuk performance laptop ini masih sama sebenarnya dengan MSI Vector yang kita uji kemarin, terutama untuk rendering di Premiere dan juga rendering 3D-nya itu masih mirip-mirip dengan RTX 3060. Tapi secara keseluruhan kita cukup puas sama hasilnya, dan bahkan untuk Firestack sendiri dia menempati posisi kedua. Jadi untuk skor performance kita bisa berikan skor 8,5 poin. Untuk ujian daya baterai kita menggunakan PCMark 10 Modern Office, lalu mode power laptop kita buat di balance, WiFi kita matikan, backlit keyboard kita matikan, dan juga tingkat kecerdasan layar kita turunkan di 50%, dan kita dapatkan hasil tuh hampir di 3,5 jam. Jadi karena itu kita cuma bisa berikan skor di 6,5 poin. Kesimpulannya di harga 33 juta ini merupakan laptop yang cocok banget untuk kalian yang pilih untuk terjun di bidang profesional, baik itu dari segi gamer ataupun content creator, terutama kalian yang butuh untuk editing menggunakan ray tracing. 3070 Ti ini merupakan pilihan yang udah cocok banget. Sementara dari segi desain sendiri kita juga seneng karena ada refreshment walaupun cuma sedikit, tapi ini bisa mengesankan bahwa desain Legion tuh nggak gitu-gitu aja, tapi tetap mempertahankan kesan elegan dari desain Legion yang selama ini udah kita kenal. Dan untuk skor keseluruhan setelah kita total dan kita bagi 5, kita dapatkan di 8,1 poin. Segitu aja review kita kali ini. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton. Jangan lupa like dan juga subscribe untuk membantu channel kita lebih berkembang lagi. Dan buat kalian yang punya pertanyaan atau ingin berdiskusi lebih lanjut, terutama dari dua laptop yang udah kita bahas minggu ini, sama-sama menggunakan 3070 Ti, harganya juga sama. Kalian lebih prefer yang mana? Apakah Legion ataupun MSI yang udah sempat kita bahas kemarin? Silahkan langsung tuliskan di kolom komentar di bawah. Dan semua link sosial media kita juga tersedia di kolom deskripsi. Silahkan kalian cek karena di sana bakal ada info menarik, terutama juga untuk promo-promo apa aja yang sedang berlangsung di Kalsa Store ini. Dan kalau kalian butuh untuk belanja keperluan IT mulai dari laptop ataupun smartphone mungkin dan juga peripheral lainnya, silahkan kunjungi store kita di Jalan Majen Panjaitan nomor 6. Cabang kita di Mall Olympic Garden, tepatnya di area sebelah food court. Dan untuk kalian yang ada di luar Malang, kalian juga tetap bisa belanja. Kunjungi kita di e-commerce, ada di Tokopedia, Shopee, Blibli, dan juga di JD ID. Silahkan kunjungi. Saya Christobar, see you on the next video.